Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Graini. Saya akan menjelaskan tentang administrasi gudang. Pertama, pengertian administrasi gudang. Sistem administrasi pergudangan adalah suatu sistem pencatatan dan pengendalian mendetail mengenai keluar masuknya barang dari suatu perusahaan. Sistem ini memiliki peranan penting karena memang mengontrol pergerakan barang sehingga dapat diketahui jumlah dan penerimaan dan pengiriman barang. Yang kedua, ada kegiatan umum administrasi gudang. Umum administrasi gudang. Yang pertama, kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi dapat sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan pergudangan. Yang penting dalam administrasi pergudangan logistik adalah yang pertama, buku penerimaan gudang, yang kedua, buku pengeluaran gudang, yang ketiga, kartu persediaan atau stok, yang keempat, bon permintaan barang, yang kelima, surat penyerahan barang. Buku penerimaan gudang yaitu buku yang terdiri dari lembaran-lembaran yang memuat informasi atau bukti-bukti tentang penerimaan barang. Yang kedua, buku pengeluaran gudang, yaitu memuat seluruh keterangan mengenai bukti-bukti pengeluaran barang. Yang ketiga, kartu persediaan atau stok, yaitu memuat seluruh keterangan yang mencakup penambahan, pengurangan, persediaan, serta harga barang. Yang keempat, bon permintaan barang, yaitu surat permintaan pengadaan barang, surat permintaan pembelian, bon gudang ataupun dengan istilah yang lain. Yang kelima, surat penyerahan barang atau sering pula disebut bon pengeluaran barang, merupakan surat bukti pengeluaran atau penyerahan barang dengan jelas dan spesifikasi tertentu serta jumlah tertentu oleh bagian gudang pada unit kerja tertentu pada waktu tertentu. Barang. Penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau rekanan memang kelihatan mudah, namun bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitas. Hal yang penting dalam penerimaan barang, yang pertama, bukti pesanan barang dari gudang. Bukti pesanan atau PO yaitu ketika suatu pihak memesan sejumlah barang ke pemasok, maka dia akan mengirimkan PO ke pemasok. Barang sesuai jumlah PO ini nantinya akan dibawa ke gudang tempat yang disediakan oleh si pemesan. Yang kedua ada tanda terima barang. Bukti tanda terima barang serta faktur akan berhubungan dengan penagihan uang. Bukti tanda terima barang akan dijadikan dasar oleh pihak supplier untuk menagih ke pemesanan barang. Yang selanjutnya, penyimpanan barang. Dalam penyimpanan barang di gudang, ada dua metode penyimpanan barang yang bisa digunakan. Metode atau prosedur penyimpanan tersebut adalah LIFO, last in first out, dan FIFO, first in first out. Yang pertama, last in first out. Suatu sistem atau cara penyimpanan barang di dalam gudang yang dilakukan dengan konsep barang yang datang terakhir yang digunakan terlebih dahulu. Yang kedua, FIFO atau first in first out. Suatu sistem penyimpanan barang yang dilakukan dengan sistem barang yang masuk terlebih dahulu yang juga dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ada pengepakan barang. Dalam manajemen gudang terdapat pengemasan atau pengepakan barang, yaitu membungkus atau mengemas barang hasil produksi. Kemasan
dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan meliputi 3 hal, yaitu merek, kemasan itu sendiri, dan label. 3. Selanjutnya, alasan melakukan pengemasan. Yang pertama, sebagai pelindung. Kemasan dapat melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Yang kedua, sebagai identifikasi. Melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Yang ketiga, menarik konsumen. Dengan kemasan yang sangat menarik diharapkan dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada pengeluaran barang. Pengeluaran barang dari gudang dilakukan sesuai permintaan yang tercantum dalam bon barang. Bon barang ini merupakan bukti pendukung pengeluaran barang. Pada kartu barang dicatat sejumlah pengeluaran sesuai bon tersebut. Untuk setiap barang yang dikeluarkan, diberikan bukti pengantar barang keluar yang harus ditandatangani oleh kepala gudang sebagai pihak yang mengeluarkan dan satu lagi ditandatangani oleh penerima. Bukti pengantar keluar asli diberikan kepada penerima barang dan salinannya sebagai arsip. Nah, sekarang kita masuk ke materi jenis-jenis administrasi gudang. Yang pertama itu ada daftar stok barang. Nah, ini adalah contoh dari daftar stok barang. Daftar stok barang itu apa sih? Daftar stok barang itu informasi yang akan sangat bermanfaat bagi para agen marketing perusahaan. Mereka bisa ekspansi pasar yang lebih luas jika ternyata stok barang masih banyak. Pengiriman barang yang sudah dipesan terlalu lama membuat konsumen kecewa dan bisa saja memutuskan kontrak. Atau yang lebih parah lagi, tidak akan memesan pada perusahaan itu lagi. Yang kedua dari jenis-jenis administrasi gudang itu ada daftar input barang. Nah, ini adalah gambar contoh dari daftar input barang. Daftar input barang itu apa sih? Daftar yang sangat penting untuk mengetahui apakah masih ada tempat bagi barang-barang berikutnya. Nah, yang terakhir dari jenis-jenis administrasi gudang yaitu ada daftar keluar barang. Nah, ini adalah contoh gambar dari daftar keluar barang. Daftar keluar barang itu sangat penting karena barang yang keluar akan mempengaruhi pesanan barangnya itu sendiri. Itu aja yang bisa aku jelasin tentang materi administrasi gudang ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa ngerti apa itu administrasi gudang ya. Thanks for watching.